khotbah Tahun Baru Hari Raya Santa Praun Maria Bunda Allah. Bacaan pertama dari Kitab Bilangan bab 6 ayat 22 sampai 27. Bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia bab 4 ayat 4 sampai 7. Dan Injil diambil dari Lukas 2 ayat 16 sampai 21. Bacaan pertama menandaskan tentang bentuk hukum Allah. Hukum Allah itu berbentuk perintah yang disampaikan oleh Musa, yang seterusnya dilanjutkan kepada Harun dan anak-anaknya. Akhirnya hukum Allah itu menjadi petunjuk bagi Harun dalam memberikan berkat kepada orang Israel. Muatan bacaan pertama ini juga mencerminkan, melindungi, memberkati, mengayomi, menyinari, memihak, dan mendamaikan orang Israel dari pihak Allah. Siapa yang akan menurut hukum Allah akan terberkati. Bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia menandaskan kewajiban anak-anak Allah terhadap hukum. Istilah yang dipakai anak manusia adalah Yesus sendiri. Paulus menyatakan bahwa Yesuslah yang taat pada hukum Taurat. Yesus sungguh menerima hukum Taurat, dan bahkan melalui hukum Taurat Yesus dapat memperkenalkan Allah kepada manusia. Maka hukum Allah menjadi penerang dalam menjalani hukum Taurat yang benar. Yesus membuka jalan kepada manusia untuk memperoleh status hukum lain, yakni hukum sebagai anak-anak Allah. Dengan status anak-anak Allah, manusia juga berhak beroleh roh anaknya yang masuk ke dalam hati manusia, dan akhirnya mendapat hak sebagai anak. Hukum Allah itu mengalir melalui anak Allah yang diutus oleh Allah sendiri. Allah mengutus anaknya supaya semua orang diberikan status hukum sebagai anak-anak Allah. Maka Paulus berkata, dan karena kamu adalah anak Allah, telah menaruh roh anaknya ke dalam hati yang berseru, Abba, ya Bapa. Bacaan Injil berbicara tentang sikap Maria terhadap hukum Allah dan hukum manusia. Maria digambarkan sebagai warga yang taat akan hukum Allah dan sebagai warga Yahudi yang taat kepada hukum Taurat. Sebagai warga yang taat akan hukum Allah, Maria menyimpan semua perkara yang dialaminya di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria memberi nama anaknya Yesus sesuai dengan nama yang datang dari Allah melalui malaikat sebelumnya. Sebagai warga Yahudi, Maria mengikuti hukum Taurat. Pada hari ke-8 sesuai dengan hukum Taurat, anaknya disunat dengan nama Yesus yang sesuai dengan hukum Allah. Dengan demikian, bila kita menghitung dari tanggal 25 Desember hingga ke tanggal 1 Januari,
ada 8 hari, dan pada tanggal 1 Januari Maria membawa Yesus ke bait Allah untuk disunatkan. Maria ditampilkan sebagai model ketaatan terhadap hukum Allah maupun hukum Taurat. Manusia yang beriman telah terdaftar sebagai warga hukum Allah. Maka sebagai warga hukum Allah yang sah, orang beriman berhak beroleh Roh Kudus melalui Putranya, beroleh hak sebagai anak-anak Allah, dan menyapa Allah itu sebagai Bapa. Sebagaimana teladan Bunda Maria yang senantiasa taat dan setia pada hukum Allah, kita juga diundang menjadi manusia yang taat dan setia pada hukum Allah. Itulah tandanya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang beriman sangat diharapkan tampil sebagai orang yang taat pada hukum Allah, sekaligus menimba kekuatan dari hukum Allah sendiri. Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pada hari ulang tahun yang ke-1500 Konsili Efesus dalam ensiklik Lux Veritatis atau Cahaya Kebenaran pada tanggal 25 Desember 1931. Pada hari Raya Santa Perawan Maria ini, kita gereja diingatkan akan peranan Maria yang amat ilahi itu. Maria telah melahirkan Yesus yang adalah Allah Putra. Maria menjadi bunda Allah yang tak bernoda. Maria memiliki rahim yang kudus, tempat melahirkan Sang Juru Selamat yang adalah Allah Putra. Merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah ini berarti kita mengakui Yesus sebagai yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kemuliaan Maria sebagai Bunda Allah adalah cerminan kemuliaan anaknya Tuhan Yesus, penyelamat dunia. Merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah berarti kita menerima Bunda Maria sebagai bunda kita. Kita bukanlah hidup sebagai anak-anak yang yatim piatu, yang tidak mempunyai ibu. Maria adalah bunda kita. Maria adalah bunda penyelamat. Maka penempatan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah pada tanggal 1 Januari juga mempunyai permenungan yang amat penting bagi gereja. Dengan perayaan pada awal tahun ini, berarti seluruh tahun ini kita letakkan di bawah perlindungan doa Bunda Maria yang melahirkan Allah Putra dan yang senantiasa mendoakan kita semua. Pada hari ini kita merayakan tahun baru. Kita bersyukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang tahun 2020. Walaupun hampir semua tahun 2020 diselimuti oleh pandemi COVID-19, tetapi kita bersyukur atas segala penyertaan Allah kepada kita semua. Kita mohon pada Allah pada tahun 2021 ini menjadi tahun yang berahmat bagi kita semua. Semoga pandemi virus 19 tahun 2021
cepat berlalu. Dan semoga sikap taat, setia seperti Bunda Maria yang adalah Bunda Allah yang setia mendampingi Yesus, kita juga tetap setia dalam merangkul dan mengimani Yesus sebagai anak Allah. Mari kita tetap setia pada Yesus dalam seluruh perjalanan hidup kita, agar kita menjadi manusia yang terbaik.